A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin muslimat di mana saja berada yang dapat menyaksikan video ini, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali dipertemukan Allah masih dalam suasana Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita pada tahun ini diberkahi oleh Allah, diterima Allah, dan membuat kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak bersolawat Allah nantinya akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Dalam sebuah hadis sahih yang cukup panjang, yaitu yang diriwayatkan Muslim dalam kitab Al-Fitan hadis nomor 2942, Ibnu Buraidah dan Amir bin Syurahbil Asy-Sya'bi kabilah Hamdan, dia pernah bertanya kepada Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ini adalah saudara perempuan Ad-Dahhak bin Qais, dan dia ini termasuk perempuan yang pertama berhijrah. Amir berkata kepada Fatimah bin Qais, "Wahai Fatimah, sampaikanlah kepadaku suatu hadis yang engkau dengar daripada Rasulullah SAW yang tidak engkau sandarkan kepada siapapun selain beliau. Hadis yang betul-betul kau dengar dari Rasulullah SAW." Kemudian apa kata Fatimah binti Qais? "Tentu, jika engkau mau akan aku sampaikan." Fatimah kemudian berkata, dia ceritakan dari awal ini, "Aku ini menikah dengan Ibnu Al-Mughirah. Dia termasuk pemuda pilihan kaum Quraisy kala itu." Nah, jadi Fatimah ini menjelaskan bahwa suaminya di kalangan orang yang terpandang di kalangan orang Quraisy. Sekalipun dia orang yang terpandang dan dia ternyata ikut berperang, kemudian terbunuh pada permulaan jihad bersama Rasulullah SAW. Jadi para sahabat ini, sekalipun mereka orang kaya, orang terpandang, ketika Islam memanggil, jiwa dan raga mereka serahkan kepada Islam ini. Kalau orang kan biasa kalau dia udah kaya, udahlah aku bantu harta, jadi aku nggak ikut lagi. Nah, kita pun kadang memaklumi situasi itu. Tapi kalau sahabat, mereka tidak mau. Jiwa dan raga mereka serahkan untuk Islam ini. Kemudian aku menjadi janda. Setelah kematian suaminya, dia menjanda. Datanglah Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia ingin melamar Fatimah binti Qais, tapi bukan untuk dirinya, untuk sahabat yang lain. Sementara itu, ternyata Rasulullah juga melamar Fatimah binti Qais untuk Usamah bin Zaid. Nah, jadi sahabat Abdurrahman bin Auf tahu bahwa Rasulullah melamar juga untuk Usamah bin Zaid, maka Abdurrahman bin Auf mundur. Apa kata Rasulullah SAW kepada Fatimah binti Qais? "Barang siapa yang mencintaiku, maka hendaklah dia mencintai Usamah." Artinya Rasulullah sangat sayang kepada Usamah bin Zaid ini. Dan mendengar itu, Fatimah binti Qais sama sekali tidak menolaknya. Apa kata Fatimah binti Qais? "Urusanku di tanganmu ya Rasulullah, terserah engkau mau nikahkan aku kepada siapa saja yang engkau suka." Nah, begitulah seorang sahabiah menyerahkan urusannya kepada Rasulullah. Terserah Rasulullah, nikahkan aku dengan siapa saja. Nah, jadi kalau rekomendasi Rasulullah, terserah siapa saja. Nah, ini juga ada di beberapa riwayat yang lain.
Apa kata Rasulullah? Kalau begitu Fatimah, pindahlah engkau ke rumah Ummu Syarik. Nah, Ummu Syarik ini seorang perempuan kaya dari kalangan Ansor. Dia banyak memberi sumbangan di jalan Allah. Cuman di rumahnya ini ramai tamu. Kata Fatimah, baik ya Rasulullah. Habis itu terpikir oleh Rasulullah, jangan engkau lakukan Fatimah, karena di rumah Ummu Syarik banyak tamu. Nanti pasti ada tudungmu jatuh, bajumu tersingkap sehingga menampakkan kedua betismu sehingga kaum laki-laki melihat auratmu. Jadi betis itu pun juga aurat bagi perempuan. Nah, inilah kalau orang Islam, perempuan muslimah, dia ikuti apa yang dikatakan Rasulullah ini, insya Allah dia akan selamat. Karena apa? Kalau kita ibaratnya sebuah permen, kalau permen yang udah terbuka, orang tidak mau mengambilnya. Tapi yang dipilih orang adalah permen yang tertutup. Orang banyak mengatakan, waduh, panas itu, sulit itu. Tetapi di sana ada hikmah yang besar yang membuat paling tidak seorang muslimah itu dia terfikir, pakaian aku seperti ini, aku tidak boleh bersikap seperti ini. Tapi pernah di daerah Manhattan, perempuan yang berhijab jalan, padahal di situ berandalnya sangat berbahaya, tapi memang mereka segan untuk mengganggunya kalau orang berhijab secara syar'i. Kemudian dicoba sosial eksperimen, perempuan seksi jalan. Hanya butuh waktu beberapa menit, 7 menit aja udah hampir diperkosa sama orang. Nah, jadi ini salah satu fungsi kita menutup aurat walaupun panas. Nah, jadi sangat bodoh kalau ada laki-laki yang dia menginginkan istrinya perempuan yang seksi. Nah, ini sebenarnya aneh gitu. Dia senang istrinya dilihat oleh orang lain. Nah, sementara Islam sangat menjaga betis saja jangan sampai terlihat. Kalau begitu Fatimah, pindah saja kau ke rumah Abdullah bin Amr bin Umi Maktum, seorang laki-laki dari Bani Fir. Setelah masa iddah Fatimah binti Qais ini berakhir, nah, jadi setelah dia di rumah selama masa iddahnya, dia terdengar ada seorang sahabat Rasulullah SAW menyuruhkan mendirikan sholat berjamaah. Maka Fatimah binti Qais pergi ke masjid dan sholat bersama Rasulullah SAW. Apa kata dia? Aku berada di barisan wanita yang berada tepat di belakang kaum laki-laki. Artinya perempuan tidak terlarang, dia mau ke masjid untuk sholat berjamaah. Makanya Rasulullah mengatakan, la tamna'un nisa akumul masjid. Jangan larang perempuan kalau dia mau sholat ke masjid. Sekalipun sholat di rumah dia jauh lebih baik. Artinya di sini tidak terlarang. Maka Fatimah binti Qais masuk ke masjid. Setelah selesai sholat, kata Fatimah binti Qais, Rasulullah duduk di mimbar. Sambil tersenyum, beliau berkata, apa kata Rasulullah? Hendaklah setiap orang duduk di tempat sholatnya masing-masing. Jangan ada yang beranjak dulu. Jangan ada yang beranjak dulu. Kemudian Rasulullah berkata, adakah kamu semua mengetahui kenapa aku menyuruh kalian duduk di tempat duduk kalian masing-masing dan tidak beranjak? Sahabat serentak menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya aku demi Allah tidaklah mengumpulkan kamu semua melainkan karena ada sesuatu yang akan aku sampaikan. Nah, karena Rasulullah tersenyum berarti bukan berita yang mengerikan, bukan hal yang menakutkan. Kata Rasulullah, Tamim Ad-Dari yang dulunya seorang Nasrani sekarang datang untuk memeluk Islam, dan dia menceritakan kepadaku apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Dajjal. Nah, jadi ini yang disampaikan Rasulullah. Tamim Ad-Dari, orang Nasrani, masuk Islam dikarenakan Tamim Ad-Dari menyampaikan cerita tentang Dajjal kepada Rasulullah seperti cerita yang pernah disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat. Itu yang membuat sahabat, waduh,
sampai Tamim Ad-Dari masuk Islam ini berarti ceritanya luar biasa ini. Apa kata Rasulullah? Tamim Ad-Dari menceritakan kepadaku, dia mengemudi sebuah perahu bersama 30 orang. Jadi yang menyaksikan ini bukan 1 atau 2 orang, cukup ramai orang. 30 orang dari Laham dan Juzam. Rupanya di tengah lautan mereka kehilangan arah, dipermainkan oleh ombak. Jadi nggak tahu mau kemana pergi, dan itu lamanya 1 bulan. Akhirnya mereka berlabuh menuju suatu pulau di laut, dan sampai di pulau itu waktu terbenam matahari. Jadi mereka sudah nampak sebuah pulau, mereka pergi ke sana, sampai di pulau itu pas waktu terbenam matahari. Mereka pun duduk di pantai di dekat perahu mereka, jadi tidak jauh dari perahu mereka. Nah, mereka putuskan, ayo kita masuk ke pulau ini. Nah, masuk mereka ke pulau. Waktu mereka masuk ke dalam pulau itu, tiba-tiba seekor binatang, kata Tamim Ad-Dari, yang banyak bulunya. Dan mereka tidak bisa membedakan mana depan, mana belakang, saking lebatnya bulu binatang itu. Tiba-tiba Tamim Ad-Dari berani mengatakan, celaka, siapa kau ini? Binatang itu menjawab, aku adalah Al-Jasasah, artinya apa? Mata-mata. Mereka bertanya, mata-mata apa? Dijawab oleh binatang ini, wahai kalian, pergilah kepada orang yang berada dalam gua itu. Rupanya pulau itu ada sebuah gua, karena dia merindukan berita dari kalian. Tambah penasaran Tamim Ad-Dari. Dan dia menyebutkan nama seseorang, kami meninggalkannya karena kami takut kepadanya, karena kami kira dia pasti ini setan ini. Jadi takut melihat binatang dengan bulu yang sangat lebat yang tidak tahu mana depan dan belakangnya. Nah, Tamim Ad-Dari pergi ke tempat ditunjukkan oleh binatang ini. Kami berangkat sampai kami memasuki gua. Nah, di dalam gua itu ada seorang manusia yang pernah kami lihat. Dia dalam keadaan diikat dengan rantai yang kuat, kedua tangan dan lehernya disatukan. Jadi diikat gini, disatukan. Lutut hingga kedua mata kakinya diikat dengan besi. Nah, jadi cukup kuat ikatannya. Kemudian kami berkata kepada orang ini, kamu ini siapa? Dikatakan oleh orang ini, kalian sebetulnya telah mengetahui tentang aku. Ini aku beritahukan kepada kalian. Tapi aku bertanya dulu, siapa kalian ini? Maka Tamim Ad-Dari mengatakan, kami adalah manusia dari bangsa Arab. Kami menaiki perahu lalu dihentam gelombang laut besar dan ombak mempermainkan kami selama 1 bulan. Dan kami berlabuh di pulau ini. Kami duduk tadi di tepi pantai, kami masuk ke dalam pulau ini, kami didatangi oleh seekor binatang yang berbulu sangat lebat, kami tidak mengetahui yang mana depan dan mana belakang. Kami bertanya siapa dia, dia menjawab, dia adalah Al-Jasasah, mata-mata. Kami bertanya, mata-mata apa? Dia tidak menjawabnya, dia cuma mengatakan, pergilah kalian kepada orang yang berada dalam gua itu, karena orang dalam gua itu sangat merindukan berita dari kalian. Makanya kami datang kemari. Karena kami takut melihatnya. Setelah itu orang yang diikat tadi bertanya kepada Tamim Ad-Dari, ceritakan kepadaku tentang kurma baisan. Kurma baisan ini yaitu tumbuh di sekitar utara Yerusalem. Kemudian ditanya oleh Tamim Ad-Dari, tentang apa yang kau mau tahu tentang kurma baisan? Aku ingin bertanya, kurma itu masih berbuah nggak? Kata Tamim Ad-Dari, ya, pohon kurma itu masih berbuah, cuman sekarang sudah mulai agak kering lah, tidak seperti biasanya. Kemudian dia katakan lagi, bagaimana tentang danau Tiberias? Tentang apa yang kau mau kami sampaikan tentang danau Tiberias? Masih banyak enggak airnya?
Nah, jadi kalau Danau Tiberias ini terletak dekat Jericho, sekitar 2,5 jam dari Yerusalem, 178 km. Jadi kalau pejabat Israel itu sering ke Danau Tiberias. Kata Tamim Ad-Dari, airnya memang sudah hampir habis. Nah, terbukti sekarang Danau Tiberias airnya sudah semakin sedikit. Ceritakan kepadaku tentang mata air Zuhar. Masih di sekitar sana juga tuh. Apa yang kau mau tahu? Apakah mata air itu masih memancarkan air? Kata Tamim Ad-Dari, ya masih. Penduduknya masih bercocok tanam menggunakan airnya. Jadi setelah 3 dia tanya tentang kurma Baizan, tentang air di Danau Tiberias, setelah itu tentang mata air Zukran, baru dia tanya tentang Nabi yang diutus kepada orang-orang buta huruf, apa yang dilakukannya. Jadi maksudnya Rasulullah SAW ini kan ummi, tidak pandai tulis baca, sehingga pengikut Rasulullah ini banyak hanya dari kalangan orang-orang biasa awalnya. Kalau pembesar-pembesar kan nggak mau nerima Rasulullah, dia aja nggak pandai tulis baca. Nah, syukurnya mereka akhirnya mengakui bahwa Al-Quran ini bukan buatan Rasulullah, karena Rasulullah tidak pandai tulis baca. Itu yang membuat orang-orang Quraisy itu jadi merasa sebetulnya mereka mengakui, tapi ya karena keegoan mereka, tidak pantas rasanya Muhammad ini yang diutus, sehingga mereka menolaknya. Orang itu bertanya kepada Tamim Ad-Dari dan kawan-kawan tentang Rasulullah. Dikatakan oleh Tamim Ad-Dari, dia telah keluar dari Mekah menuju Yasrib, Madinah. Adakah orang-orang Arab memeranginya? Kata Tamim Ad-Dari, ya. Kemudian bagaimana cara Rasul itu melayani mereka? Dijawab oleh Tamim Ad-Dari, Muhammad itu menundukkan orang-orang Arab terdekatnya sehingga mereka mengikutinya. Jadi dakwah Rasulullah itu dimulai dari orang-orang dekatnya. Benarkah begitu? Kata orang yang dirantai tadi. Ya. Kata orang yang dirantai tadi, sangat baik sebetulnya kalau orang mengikutinya. Nah, dia sendiri mengatakan nih, sangat baik kalau orang mengikutinya. Karena sesungguhnya aku ini adalah Dajjal dan aku hampir akan diizinkan keluar. Jadi itu tanda-tandanya tadi. Kedatangan Rasulullah. Rasulullah menundukkan orang-orang dekatnya. Rasulullah adalah Rasul yang buta huruf. Dia tahu, padahal dia di dalam pulau itu. Kemudian dia bertanya tentang Danau Tiberias, bagaimana airnya, mata air Zukran, kurma Baizan. Langsung dia katakan, aku ini adalah Dajjal. Aku akan keluar. Nanti aku akan berjalan di muka bumi. Aku tidak melalui suatu kampung, melainkan aku tinggal selama 40 malam, kecuali kota Mekah dan Madinah. Jadi itu yang dia tidak bisa masuk. Kedua kota itu diharamkan atasku. Setiap kali aku mau memasuki salah satu kota Mekah atau Madinah, aku dihadang oleh malaikat yang memegang pedang untuk memenggalku. Di setiap pintu masuk kedua kota itu dijaga oleh para malaikat. Kemudian Fatimah berkata, Rasulullah SAW memukulkan tongkatnya di mimbar. Nah, jadi sebelum melanjutkan ceritanya, Rasulullah sampai di kalimat tadi mengentakkan tongkatnya di mimbar. Wahai para kaum muslimin, ini adalah Madinah. Ini adalah Madinah. Ini adalah Madinah. Jadi Rasulullah meyakinkan sahabat, Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Aku telah menyampaikan kepada kalian. Kemudian kata Rasulullah, aku merasa takjub dengan cerita Tamim Ad-Dari. Sungguh cerita Tamim Ad-Dari itu sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian. Ketahuilah oleh kalian, Dajjal itu berada di lautan Syam atau di lautan Yaman. Nah, jadi Rasulullah mengatakan nih, Dajjal itu di lautan Syam atau di lautan Yaman, bukan dari arah timur. Nah, Rasulullah menunjuk ke arah timur, bukan dari arah timur, bukan dari arah timur, bukan dari arah timur. Jadi ingat tuh, Dajjal dari mana? Lautan Syam
lautan Yaman. Jadi jangan pernah bilang ada orang Indonesia ini dajjal. Nah, sifatnya mungkin ada. Kalau sifat dajjal banyak, nanti akan kita ketahui nanti bagaimana. Setelah itu apa kata Rasulullah? Hati-hatilah kalian, karena dajjal itu sangat dahsyat fitnahnya. Nah, ini terdapat dalam Sahih Muslim Kitab Al-Fitan nomor 2942. Nah, yang berikutnya, apa kata Rasulullah SAW? 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal. Nah, ini tandanya nih, tanda 3 tahun sebelum Dajjal itu keluar, langit akan menahan sepertiga air hujannya. Udah jarang banget turun hujan. Kalau sekarang ini masih normal nih. Sekekeringan apapun belum akan kurang air, stok air di bumi ini dalam 1 tahun. Tapi yang lebih ajaib tuh kayak di Mekah, Madinah, hujan kadang-kadang 3 kali dalam setahun tapi airnya tidak pernah kurang. Kita padahal lebih banyak hujan, kenapa sering kurang? Nah, kita tuh banyak dosa, kita tuh banyak maksiat. Apa kita Imam Syafi'i berubahnya warna air? Dulu misalnya seperti air Sungai Siak masih bisa diminum kita untuk mandi, berubahnya warna air tergantung semakin banyak maksiatnya di atas permukaannya, maka akan berubahlah warna air. Makanya sulit orang sekarang mau dapat air bersih, itu sulit karena dosa semakin banyak, karena melakukan dosa semakin mudah, aksesnya semakin mudah untuk melakukan dosa. Apalagi kita menggunakan handphone, kita sudah bisa video call. Nah, ini bahaya betul, tantangan terberat terutama bagi orang-orang muda. Ini tantangan yang sangat berat. Nah, kalau pada masa dulu hanya ada HP aja udah bisa buat orang dosa yang hanya bisa SMS-an, apalagi sekarang yang udah bisa video call. Nah, jadi air udah jarang turun 3 tahun menjelang keluarnya Dajjal. Karena air jarang turun, akhirnya tumbuhan di bumi pun kurang menghasilkan. Nah, pada tahun yang kedua, langit menahan 2/3 air hujannya dan bumi menahan 2/3 tumbuh-tumbuhannya, karena nggak cukup lagi stok air untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Pada tahun yang ketiga, langit menahan air seluruhnya, bumi juga menahan tumbuh-tumbuhan semuanya. Kering total, tidak ada penghasilan lagi. Tumbuh-tumbuhan tidak menghasilkan lagi, langit tidak lagi menurunkan hujan. Inilah ciri-ciri tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga Dajjal akan turun. Nah, jadi kita mesti tahu nih, jangan kita bilang alah masih lama lagi ya. Kita mati pun tidak menunggu sehat atau sakit. Jangan dikira lama kita leha-leha sekarang, nggak bisa juga seperti itu. Ini memang tumbuhan masih normal lah, masih banyak. Tidak ada kekurangan stok lah kalau untuk tumbuhan saat ini. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Apalagi kata Rasulullah SAW, sesungguhnya 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, di tahun pertama langit menahan sepertiga airnya, menahan sepertiga hasil tumbuhannya. Di tahun kedua langit menahan 2/3 air hujannya, bumi juga menahan 2/3 hasil tanamannya. Di tahun ketiga langit menahan seluruh yang ada padanya, begitu pula bumi. Sehingga binasalah setiap yang memiliki gigi pemamah dan kuku. Jadi banyak yang binasa, hewan-hewan binasa, banyak orang-orang mati. Dilanjutkan dalam hadis riwayat Nawas bin Sam'an. Pada suatu pagi, kata Nawas bin Sam'an, Rasulullah SAW berbicara mengenai Dajjal. Kadang Rasulullah rendahkan suaranya, kadang ditinggikannya suaranya, sehingga kami merasa seolah-olah berada dalam sekelompok lebah. Pada petang hari, kami mendatangi beliau, dan beliau sudah mengetahui persoalan kami. Jadi, sahabat ini penasaran nih, pagi tadi itu Rasulullah tuh ngomong apa ya? Maka petang harinya sahabat mendatangi Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada kami, kata Nawas bin Sam'an, apa kabar kalian? Kami menjawab, wahai Rasulullah, kan tadi pagi Rasulullah berbicara mengenai Dajjal. Kadang Rasulullah rendahkan suara, kadang Rasulullah tinggikan suara.
Jadi kami itu seperti seolah-olah berada dalam sekerumunan lebah. Kami itu ketakutan ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, sebetulnya Nawas, bukan Dajjal yang mengkhawatirkan aku terhadap kalian semua. Jika ia muncul dan aku masih berada di antara kalian, tentu aku akan membela kalian atas Dajjal. Dan jika ia muncul sedangkan aku sudah tidak ada di samping kalian, setiap manusia akan menjadi pembela atas dirinya sendiri. Dan Allah akan menggantikanku menjadi pembela di atas setiap orang muslim. Jadi kalau Dajjal udah turun, kita bela diri masing-masing. Maksudnya itu apa? Jaga keimanan kita. Kalau kalian aku nggak khawatir, kata Rasulullah. Kalau masih ada aku bela kalian. Nah kalau aku sudah tidak ada, kalian bela diri kalian. Maksudnya jadilah kalian seorang muslim yang benar-benar muslim. Tidak gampang dipengaruhi. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, Dajjal itu adalah seorang pemuda berambut keriting. Jangan pula tengok kawan-kawannya rambut keriting pula, tersinggung lah dia nanti. Jadi ini ciri Dajjal. Ciri-ciri Dajjal, dia berambut keriting, matanya picek. Dan aku lebih cenderung mengumpamakannya seperti Abdul Uzza bin Qatan. Jadi ada orang yang bernama Abdul Uzza bin Qatan, dia hampir kayak gitu, matanya picek. Barang siapa di antara kamu bertemu dengannya, kata Rasulullah, maka bacakanlah permulaan surat Al-Kahfi. Makanya kata Rasulullah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka dia akan mendapatkan cahaya sampai Jumat berikutnya. Dajjal pun tidak akan mampu menggelincirkannya. Jadi ini yang harus sering dibaca oleh umat Islam, surat Al-Kahfi. Dan kata Rasulullah, permulaannya saja 10 ayat permulaan surah Al-Kahfi. Nah ini untuk melemahkan Dajjal. Dilanjutkan oleh Rasulullah, dia akan muncul di suatu tempat sunyi antara Syam dan Irak. Dia merusak ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kalian. Jadi ini pesan Rasulullah, jangan sampai kalian terpengaruh, teguhkanlah pendirian kalian. Kenapa kok kata Rasulullah teguhkan pendirian kita? Ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi ini? Kemudian kata Rasulullah, dia tinggal di bumi 40 hari. Nah tapinya ada nih, 1 hari dia di bumi sama seperti setahun. Nah, begitulah lamanya jadinya. 1 hari dia di bumi sama setahun. Kemudian yang 1 hari berikutnya seperti sebulan. Hari ketiga, 1 hari seperti sepekan, dan selebihnya seperti hari-hari kalian. Nah, jadi itulah Dajjal nih, hebat dia punya kepandaian. 1 hari pertama dia tinggal, dibuatnya 1 hari itu setahun jadinya. Begitu lamanya, panjang. 2 hari sebulan, sama dengan sebulan. 3 hari sepekan, baru normal hari-hari itu. Ditanya lagi oleh sahabat, wahai Rasulullah, ketika sehari seperti setahun, cukupkah bagi kami kalau sholatnya hanya sehari? Beliau menjawab, tidak, hitunglah sebagaimana pantasnya. Karena matahari terus bersinar. Nggak malam-malam dia selama 1 tahun itu. Nanti pas sudah mendekat 1 tahun, baru dia masuk sore, baru gitu. Jadi kalian ukur sendiri. Nah itulah kehebatan Dajjal diberikan oleh Allah. Ukur aja sendiri. Sholat subuhnya, sholat apanya, diukur aja sendiri. Kalau kita sekarang ini seperti di Rusia, kadang matahari terbenam jam 11 malam. Jadi kita kira-kira aja sendiri waktunya. Ditanya lagi oleh sahabat, berapa kecepatan dia berjalan di bumi? Dikatakan oleh Rasulullah, seperti hujan yang ditiup angin. Begitulah kencangnya dia. Dia mendatangi suatu kaum, kemudian diajaknya kaum itu supaya beriman kepadanya. Kalian berimanlah kepada aku. Maka mereka kaum itu beriman, mematuhi segala perintah Dajjal. Hebatnya dia katakan, dia perintahkan langit, hujanlah langit, turun hujan, tumbuhlah bumi, tumbuh-tumbuhan bumi. Bila hari petang, ternak mereka pulang ke kandang dalam keadaan gemuk, susu lebih besar karena cukup makan. Nah ini yang membuat orang banyak beriman sama Dajjal. Makanya kata Rasulullah tadi, teguhkan pendirian kalian, jangan terpengaruh dengan kehebatan itu. Lah orang-orang yang lemah, yang tidak mengetahui sejarah ini, kemudian dia tidak berislam dengan benar, tentu wah iya nih mah. Kalau diajak dia kemari, ayo kita masuk ke partai ini, kita dapat ini, dapat itu, akhirnya mereka kan tertarik karena yang dilihatnya dunia, kehebatannya.
Maka seperti Sai Baba di India bisa mengeluarkan pasir dari tangan. Padahal itu trik sulap semuanya, mengeluarkan telur dari emas dari mulut. Itu aja udah banyak pengikutnya. Nah ini yang kita khawatirkan. Makanya kata Rasul, teguhkan pendirian kalian. Nah jadi dia ini bisa nyuruh langit nurunin hujan, bisa. Nyuruh bumi keluarkan hasil bumi, bisa. Jadi ternak-ternak penduduk gemuk. Nah, kemudian lagi dia datangi kaum yang lain, kata Rasulullah. Dia ajak mereka supaya beriman kepadanya. Penduduk itu, kaum itu menolak ajakannya, maka ketika Dajjal pergi, besok pagi negeri mereka akan kering kerontang. Kekayaan mereka habis, ludes. Kemudian dia lewat di satu negeri yang telah rusak binasa, dia berkata, keluarkanlah perbendaharaanmu, keluarlah seluruh kekayaan negeri itu, dan pergi mengikuti raja seperti pemimpin lebah diikuti oleh rakyatnya. Jadi begitu lihat, wah aduh, iya nih hebat nih, miskin kita langsung dibuatnya, dia suruh keluarkan kekayaan, keluar kekayaan. Akhirnya banyak orang ikut dia. Nah itu kehebatan Dajjal. Setelah itu kata Rasulullah, dia memanggil seorang remaja muda. Lalu dipukulnya dengan pedang sehingga anak muda itu terbelah dua dan belahannya terlempar sejauh anak panah yang dilepaskan dari busurnya. Berapa jauh orang memanah, segitu terlempar. Setelah itu Dajjal panggil tubuh itu, langsung nyatu lagi. Nah, jadi itu kehebatan dia. Tubuh yang terbelah itu kemudian datang seutuhnya dengan wajah yang berseri-seri sambil tertawa. Apa nggak takjub orang? Jadi itu hati-hati nih. Kita kalau andai kata ketemu dengan orang yang seperti ini punya kehebatan, hati-hati, teguhkan pendirian kita, karena dia hebat. Udah dibunuh ya, terlempar sejauh itu, dia panggil datang lagi. Nabi Ibrahim pernah nih disuruh mencincang-cincang burung, diletakkan di tempat yang berbeda-beda, kemudian disuruh Allah panggil. Itu Allah yang menginginkannya. Nah orang kira, waduh ini hebat Dajjal, udah bunuh orang bisa ngidupin lagi. Nah, Dajjal mulai asik dengan perbuatan-perbuatan yang merusak. Kemudian Allah bangkitkanlah Isa al-Masih ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Allah turunkan dekat menara putih di sebelah timur Damaskus, memakai dua pakaian berwarna, berpegang kepada dua sayap malaikat. Apabila dia rundukkan kepala, hujan pun turun. Dan apabila dia mengenanggadahkan kepala, berjatuhan darinya biji-biji perak bagaikan mutiara. Kemudian setiap orang kafir yang mencium baunya langsung mati. Jadi semua orang-orang kafir yang sudah beriman kepada Dajjal mencium bau Nabi Isa alaihissalam, mereka mati. Sejauh mereka napas mereka masih bisa mencium, mereka mati. Siapapun yang mencium orang kafir mati. Maka Nabi Isa alaihissalam ini dicarinya Dajjal, dan dia bertemu di pintu gerbang kota Lut, sebuah kota dekat Baitul Maqdis. Lalu Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa alaihissalam mendatangi kaum yang dipelihara Allah dari kejahatan Dajjal. Jadi artinya banyak juga orang yang bertahan dengan keimanannya. Apa makanan di saat kering itu? Subhanallah. Makanan malaikat. Subhanallah. Zikir, alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Hanya itulah makanan. Itu makanya kata Rasulullah, itulah makanan malaikat. Jadi orang yang dikeringkan oleh Dajjal, tidak ada apa-apa lagi, habis, makanannya hanya tasbih, zikir kepada Allah. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam mengusap wajah-wajah mereka dan mengabarkan kepada mereka tentang kedudukan mereka di surga yang udah kelaparan tadi. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Isa, sungguh aku akan mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Karena itu selamatkanlah hamba-hambaku wahai Isa. Nah, jadi ini hadis dari yang kedua. Nah, setelah itu Nabi Isa alaihissalam akhirnya bisa mengalahkan Dajjal. Oh, selesai, Dajjal udah kalah. Sebetulnya sebelumnya adalah ada Imam Mahdi. Jadi berdua, Imam Mahdi tidak mampu sendirian menghadapi Dajjal. Kemudian diturunkan Allah Nabi Isa alaihissalam. Belum habis sampai di sana. Selesai Dajjal, kemudian datang lagi yang berikutnya, itu Yajud dan Majud. Apa kata Rasulullah?
Ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj ini mukanya lebar. Dan ini janganlah lihat kawan-kawan nih, nampak kawan muka lebar, wajah kawan Ya'juj dan Ma'juj. Nampak kawan yang keriting, tuh keriting, mata agak pipit sebelah, buta sebelah. Ini berarti Dajjal ini, hati-hati juga nih, tersinggung kawan nanti. Kata Rasulullah, muka Ya'juj dan Ma'juj itu lebar. Matanya kecil sipit, warnanya putih di rambut atas mereka. Rambut atas mereka putih. Mata sipit, muka lebar. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Jadi betul-betul mirip perisai. Orang mengatakan bangsa Mongol, Tartar, Cina. Nah, Rasulullah berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj yang di akhir zaman, bukan yang dikatakan oleh orang. Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab kumpulan fatwanya menuliskan, Ya'juj dan Ma'juj itu akan muncul di akhir zaman. Jadi dia muncul di akhir zaman, kata Syekh bin Baz. Yaitu setelah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Baru keluar Ya'juj dan Ma'juj ini. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh, jumlah Ya'juj dan Ma'juj itu tergolong sangat besar, sehingga mereka turun dari tempat persembunyiannya seakan terlihat seperti air bah yang mengalir. Begitulah besok dia turun dari tempat persembunyiannya itu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disyaratkan bahwa populasi manusia bisa dibanding Ya'juj dan Ma'juj itu 1:999. Begitulah banyaknya, lebih banyak jumlah mereka daripada kita. Satu kita 999 orang Ya'juj dan Ma'juj. Gimana mau mengalahkannya? Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam. Maka Nabi Adam menjawab, labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadaika. Aku sambut panggilanmu dengan senang hati dan kebaikan semuanya di tanganmu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, keluarkan pasukan penghuni neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, mereka dari setiap 1000 orang 999 orang di neraka. Jadi di antara 1000 orang, kau hanya bisa mengambilnya satu aja. 999 masuk neraka. Kata Rasulullah, maka ketika itu anak kecil menjadi beruban. Saking takutnya, 999 orang masuk neraka, satu cuma yang masuk surga. Orang yang hamil melahirkan apa yang dikandungnya, dan kamu akan melihat orang-orang seakan-akan mabuk, padahal mereka tidak mabuk, karena azab Allah yang sangat keras. Jadi begitulah ketakutannya orang. Nanti Nabi Adam cuma menyelamatkan 999 masuk neraka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Rasulullah menjawab, bergembiralah kalian. Sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu, dan dari Ya'juj dan Ma'juj 1000. Jadi yang satu masuk surga itu ya kita. Yang 1000 orang, 999 orang, Ya'juj dan Ma'juj. Itulah perbandingan 1:999. Ini terdapat dalam hadis Bukhari dengan juga di Fathul Bari juz 6 halaman 382. Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj dari tempat persembunyiannya. Mereka segera turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Selanjutnya, gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati danau Tiberias dan kemudian habis semua diminumnya. Mereka sangat banyak turun, habis danau Tiberias itu. Ini tanda-tanda akhir zaman. Habis semua diminumnya. Nah, ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 2937. Nah, apa kata Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 96? Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wahum min kulli hadabi yansilun, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Sekarang ini ada berbagai macam nih, kenapa ada kata di Georgia letak itu masalah ada tembaga, ada dengar orang memukul-mukul di dalam. Ya Allahu a'lam bishawab. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 97, apa kata Allah, dan apabila janji yang benar hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba orang kafir nanti akan terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar zalim. Nah, ini untungnya kita yang mengimani ini. Jadi besok kalau misalnya ketemu kita dengan peristiwa ini, kita sudah kuat hati, sudah tahu ini bakal terjadi. Begitu lepas dari persembunyiannya, itu artinya semakin dekatnya hari kiamat. Tidak ada yang mampu
melawan Ya'juj dan Ma'juj, termasuk Imam Mahdi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam mengajak orang-orang muslim yang menyelamatkan diri naik ke atas bukit. Kemudian mereka berdoa kepada Allah. Jadi dengan doa, jadi makanya jangan pernah meremehkan kekuatan doa. Saya alhamdulillah banyak mendapatkan doa dari para jamaah yang komen di sini di channel saya. Saya berterima kasih sekali atas doa-doa itu. Itu sangat berarti buat saya. Karena kami ini butuh didoakan agar kami istiqomah, agar kami tidak sombong. Cuman karena HP kadang tidak saya yang memegangnya, kemudian mungkin WA yang lama dibalas, Instagram yang lama saya balas, mohon maaf karena memang kadang kita lebih banyak untuk fokus dulu di bulan Ramadan ini. Jadi para yang dipimpin oleh Imam Mahdi, Nabi SAW, mereka berdoa kepada Allah, kemudian Allah akhirnya mengirim sejenis ulat untuk menyerang leher mereka sehingga menyebabkan mereka binasa. Mayat-mayat mereka lantas bergelimpangan dan bau busuk menyengat. Untuk membersihkan itu semua, Allah kirim burung-burung sebesar burung onta, kemudian mengangkut mayat-mayat mereka. Setelah itu diturunkan hujan untuk membersihkannya. Nah, inilah akhir dari Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Nah, setelah itu nanti Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia dan disolatkan oleh kaum muslimin. Imam Mahdi memimpin negeri ini, dunia ini 7 atau ada yang mengatakan 8, ada yang 9 tahun, dan semuanya hidup sejahtera. Jadi Allah masih kasih waktu sampai akhirnya nanti terpisahlah orang yang benar-benar masih Islam semasa Imam Mahdi, ada juga yang tetap ingkar kepada Allah. Allah sangat sayang kepada kaum muslimin. Allah kirimkan angin yang sejuk melewati ketiak-ketiak orang muslim, orang-orang yang beriman, semua dimatikan oleh Allah. Tinggallah orang-orang kafir nanti yang akan merasakan kiamat. Jadi insya Allah orang-orang muslim tidak akan merasakan bagaimana dahsyatnya kiamat, karena sebelum itu Allah matikan mereka dulu semua, dan yang tinggal hanya orang-orang yang ingkar kepada Allah. Namun demikian, jangan kita lengah. Kuatkanlah iman kita kepada Allah. Begitu sayang Allah sama kita, begitu Allah kasih kesempatan, buka hati kita. Memang untuk kadang menjemput hidayah ini butuh untuk dipaksakan, tetapi nanti lama-lama akan menjadi suatu biasa dan menjadi suatu kelezatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.